Assalamualaikum Baudak. Sampurasun sadaya kuma daramang. Damang. Alhamdulillah. Aina alurang ti SMP Jigadut. Nah, alurang ti SMP Jigadut nuju ngalakukeun studi tour ka Jogja. Aina alurang bakal ngapok ka sadayana wisata nu aya di Jogja hungkul. Baik kumaha caritana? Ayo tungguan, da waktuna 5 detik ayeuna. 5, 4, 3, 2, hiji, subscribe bola. Yuk Baudak, anak pitos nyampe di wisata nu kaji, nyata Candi Prambanan. Iya Baudak salah saja yuk rombongan. Aji. Tanami. Parel. Ya, Ihja. Ya. Ya. Dan Wih, Tika sebenarnya sih Haji. salaman. Salaman Kak. Mana ya nu tugas ngupload ya? Iya. Aman ya. Oke lah, hayu orang ngupload hiji tempatnya. Gas. Rumah bangunan yang rusak ada 250.000 bangunan rumah. Kemudian 2 jam setelah adanya gempa itu ada isu tsunami. Nah, warga juga Prambanan, Klaten itu lari ke arah Gunung Merapi yang lebih tinggi. Karena teringat 2 tahun sebelumnya, tahun 2004, ada gempa bumi dan tsunami di Aceh. Maka orang sini juga takut lari ke Gunung Merapi. Baru pertengahan jalan, orang-orang yang tinggal di sekitar Merapi turun ke bawah. Karena Merapinya juga meletus. Jadi biasanya kalau ada gempa hebat itu diikuti dengan aktifnya gunung Merapi. Nah, terus seminggu kemudian itu lumpur Lapindo yang ada di mana Jawa Timur itu juga meledos. Itu kalau menurut profesor dari Rusia itu ternyata satu dapur gitu. Jadi biasanya kalau ada gempa diikuti aktifnya gunung. Nah, kita tahu gunung itu meletusnya juga tahun 2010 yang paling hebat. 2010 itu yang mengakibatkan meninggalnya juru kunci apa kalau ingat Mbah Marijan, karena beliau tinggalnya cuma 3,5 kilo dari pucuk Merapi dan kebiasaan meletus hanya sampai radius 3 kilo, tidak sampai rumah beliau. Tetapi tahun 2010 ekstrim sampai radius 20 kilo, tapi tempat ini masih aman. Jadi rumah beliau hangus semua terbakar karena suhunya sampai 700 derajat Celcius. Jangankan manusia, pipa besi aja meleleh. Terus material yang dikeluarkan itu banyak sekali, 250 juta meter kubik. Kalau untuk membangun negara Singapura atau Belanda itu cukup. Di mana-mana sungainya penuh di sini dengan pasir, dengan batu. Itu Mbah Marijan, ceritanya Mbah Marijan itu meninggalnya tanggal 26 Oktober 2010. Ada pertanyaan? Yuk, monggo, ya silakan. Berdiri. Waktu tadi kan Bapak bilang kalau misalkan waktu lama pas ini hancur, batu-batunya kan diambil sama masyarakat sekitar. Nah, pas tadi Bapak bilang kalau misalkan candi ini bakalan dibangun kembali sekitar setahun. Nah, kan batu-batunya sekitar saya lupa berapa puluh persennya hilang. Bagaimana pemerintah mengembalikan batu-batu yang hilang tersebut? Oke, ada pertanyaan bagus sekali. Jadi saya katakan tadi banyak batu yang sudah hilang ya. Hilangnya itu karena diambil oleh penduduk sekitar untuk membuat fondasi bangunan rumah. Kalau belum ada regulasi tadi atau aturan. Dan orang yang mengambil itu orang-orang yang punya kedudukan di pemerintah sendiri. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati itu punya rumah yang bagus. Kemudian dikelilingi tembok-tembok dari batu-batu candi. Nah, terus untuk merenovasi candi karena kurang, itu kita membutuhkan maksimal 25 batu baru. Batunya berasal dari batu andesit atau batu vulkanik yang diambil dari Gunung Merapi. Dari aliran itu diambil. Nah, nanti ada tandanya. Jadi kalau batu baru itu tidak boleh dikasih ukiran seperti batu yang lama. Nanti dikasih tanda timah hitam di tengah. Jadi dibor dulu 2-3 cm dimasukin dengan timah hitam. Itu aturan dari Badan PBB UNESCO.
Jadi candi itu mengilhami kita pada kejujuran. Kalau kita tidak tahu motifnya, gambarnya apa, reliefnya apa, tidak boleh dikasih sendiri. Nanti kita membohongi sejarah. Ya dibiarkan flat batu saja, dikasih tanda timah hitam di tengahnya, gitu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan turis asing juga begitu. Nah, terus kalau ada, silakan. Ya. Jadi kalau turis asing itu saya tadi mengatakan ada 240 candi. Kok Anda tahu jumlahnya segitu itu dari mana? Itu dari fondasi yang ditinggalkan itu masih ada. Jadi kompleks candi ini kan dibagi menjadi 3 halaman. Halaman yang utama itu di atas itu luasnya 110 kali 110 meter persegi, ada 16 candi. Halaman kedua lebih rendah, luasnya 222 meter kali 222 meter persegi. Ada 224 candi perwara, candi kecil-kecil itu. Baru 5 yang selesai, kiranya 219. Nah, kita sekarang duduk ini berada di halaman luar, di halaman ketiga. Itu luasnya 399, hampir 400 kali 399 meter. Jadi hampir 400 kali 400 meter. Jadi luas dari Candi Prambanan ini saja hampir 16 hektar untuk satu kawasan candi. Belum candi-candi yang lain. Gitu. Jadi kita bisa tahu kalau di setiap desa di sini terdapat candi. Maka daerah ini dinamakan tadi dengan kata Prambanan, para Brahmana, banyak pendeta. Yo, baudak. Karena orang kita di lebet nak. Candi Prambanan yang asup. Kita tadi minarian teka penafai. Tidak sampai guling apa yang pecah. Saya itu jelaskannya. Ayo naik begitu nya. Alhamdulillah naik udah. Wah. Ya kia pembarangan di lebat nak. Memanjat mobil memanjat. Gula naik ke luhur yang jarang memanjat. Dugon klim. Ayo, ceketin pamadagna yuk. Salah. Halo guys. Ketemu lagi dengan saya Pesan Putra guys. Anjing manuk malungku anjing ribut. Gereja.
paham. Wah ini nih ngan diulahnya. Kita kijang ujang. Jajang. Bisa. Jajang. Anjir digegel euy. Moal. Apaan? Harimau ya asupkeun ka dieu gagahnya. Payu sakabehna. Bakal digegel mah ya. Moal. Iya. Kali tabrak. Kalung. Ini meraknya. Ya merak lima. Hari ini naon? Tabal teh kan. Yo baodak. Tos tes lah di hiji wisata ieu. Nyata wisata di Candi Prambanan. Beka mana deui? Lanjut ka part 2.